Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gisela Vanesha Nagara dari kelas 8A Santo Thomas Aquinas akan menjelaskan mengenai materi lembaga penyelenggara negara. Para penyelenggara negara merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan bagian dari doktrin trias politika. Secara sederhana, trias politika memiliki prinsip yang menegaskan bahwa sebaiknya kekuasaan suatu negara tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah dapat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh orang yang berkuasa. Selanjutnya, Montesquieu dalam bukunya yang berjudul De El Spirit des Lois menyatakan bahwa sebaiknya kekuasaan suatu negara dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden beserta jajarannya. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai kewenangan ketiga lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 3 ayat 1 yang menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, serta pada pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan untuk menyatakan undang-undang, dan pasal 22D ayat 2 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pengembangan keuangan, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang guna menegakkan peradilan dan hukum. Selain Mahkamah Agung dengan lembaga peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial seringkali dikategorikan sebagai kekuasaan yudikatif. Akan tetapi, Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang untuk mengadili. Wewenang Komisi Yudisial diatur pada pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24B ayat 1, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Dalam buku Check and Balance dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia oleh Badan Pengkajian MPR RI tahun 2017 dikatakan bahwa dengan amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sistem kelembagaan di Indonesia berubah dari distribution of power menjadi separation of power. Mekanisme check and balance memungkinkan masing-masing lembaga negara untuk saling mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak terlihat mekanisme check and balance. Akibatnya, lembaga eksekutif yaitu Presiden memiliki kekuasaan yang terlalu besar. Mekanisme check and balance baru jelas terlihat setelah amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mekanisme check and balance menjadi lebih proporsional dan operasional. Jika kekuasaan politik di Indonesia dikaji lebih mendalam, akan ditemukan kelengkapan alat negara yang lain di luar lembaga-lembaga yang sudah dijelaskan tadi.
Contohnya, lembaga eksaminatif yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sekian video pemaparan mengenai lembaga penyelenggara negara oleh saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.